Saya masih ingat waktu salah seorang pejabat di Enarotali minta kami pesan. Pejabat itu bilang, "Pak, kalau Bapak buat sekolah, kami minta jangan kirim kami guru orang Papua." Saya kaget, dia itu orang Papua yang ngomongin. Kenapa? Maaf anak-anak, jangan tersinggung. Ini orang Papua yang ngomong sendiri. Jangan kirim kami guru orang Papua. Kalian anak-anak Papua harus bangkit. Kalau ada satu roh yang membuat kalian itu gak disukai orang, maka itu ayo bangkit. Tunjukkan bahwa kalian beda dengan yang lain. Amin. Tunjukkan kalian itu beda. Dan kita punya pengharapan ini. Kita punya pengharapan. Nah, pengharapan itu yang penting ayat 19. Pengharapan itu adalah sauk, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan. Jangkar itu cara menambahkannya, menancapkannya sampai ke belakang tabir. Ada apa di belakang tabir? Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu harapan kita satu-satu. Karena dia yang berjanji itu setia. Amin. Gak pernah batal janji-janjinya. Jadi bagi semua saudara, saya tidak tahu baik saudara pengusaha, karyawan, pegawai, PNS, kaum profesi, ibu rumah tangga, siapa saja, percayalah saudara, kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita, dia pasti akan kerjakan itu. Kita jangan goyah dalam hidup ini untuk apa saja. Jadi kuncinya bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan. Miliki iman itu. Saya masih ingat saudara, tahun 93, ketika guru-guru SMA kita, karena pertama kali pesat ini punya sekolah itu pertama di Wamena, SMA Kristen. Pertama kali. Dari kelas 2 lewat, saya lupa pakai semester atau enggak waktu itu. Ya, pokoknya belum ada kelulusan. Jadi kelas 3 sudah jalan tapi belum lulus. Semua guru-guru minta berhenti. Wah, saya kelabakan. Saya bilang kalau kalian semua berhenti, ya bubar sekolah ini. Karena kami dua gak bisa ngajar. Saya tanya, kenapa kalian gak bisa ngajar? Mereka berkata, sulit sekali ngajar anak-anak ini. Saudara dengarkan. Kenapa sulit? Siapa masih ingat Pak Guru Yono? Guru matematika, Pak Yoga, Bu Yoga? Yang lain gak ingat? Pak Guru Yono, betul Pak Puji. Orang Jombang. Akhirnya dari Wamena karena gak sanggup, lalu kami pindahkan ke Nabire. Ayo bergabung di sini. Walaupun nggak punya SMA, waktu itu dia ngajar di SMA YPPGI, ya, di samping GSI. Nah waktu itu gini aja lah Koden besok ikut saya ngajar, karena dia guru matematika. Ya udah, bukan saya ngajar, ikut dia ke kelas maksudnya gitu. Pagi itu dia mau berangkat, dia nyiapkan 5 buah pisang. Saya tanya, Lon, untuk apa sang pisang? Untuk ngajar. Ya, ngajar kok pakai pisang. Ya, kok dia lihat sendiri dah. Terus saya masuk, saya duduk di paling belakang. Terus Pak Yono manggil satu murid. Saya nggak ingat siapa murid itu. Ini kelas 2 ini, kelas SMA. Pak Yono berkata, ada 5 pisang. Nah, bagaimana supaya kita bagi rata? Kan susah kalau 5 itu nggak rata. 3, 2, 4, 1, nggak bisa. Pokoknya rata. Anak itu mikir lama sekali saudara. Saya juga ikut diam. Kenapa dia lama sekali? Terus muncul pertanyaan, Bapak, pisangnya manta atau masak? Saya masih belum nyambung. Saya diam, maksudnya apa ini? Terus Pak Guru Yono tanya, jadi kalau manta Bapak bawa pulang semua, masak saya ambil semua. Saya lari keluar sambil tertawa sambil menangis. Enggak. Saya kan nggak bisa dibagi. Nah, saudara, lihat cerita. Saya cari. Saya punya teman seorang konsultan pendidikan dari Surabaya, dari KIP negeri sana. Saya biayai dia datang. 2 minggu di Wamena. Buat penelitian. Kenapa begitu sulit? Saudara, ini fakta sampai hari ini saudara lihat. Begitu 2 minggu selesai, konsultan ini berkata, wah kita perlu 2 ahli lagi. Apa itu? 1 psikolog. Oh, saya punya teman banyak kalau psikolog.
Yang kedua, kita perlu ahli genetika. Ahli genetika? Setahu saya tahun 93 itu ahli genetika baru 1 orang di Jakarta. Kebetulan di Dr. Kristen. Tapi nggak mungkin kita biayai dia. Saya tanya, untuk apa ahli genetika? Dia bilang begini, saya selama jadi pendidik belum pernah ketemu sebuah masyarakat yang di benaknya tidak ada bilangan pecahan. Saudara lihat sampai hari ini, kok kita ke pasar, kita kemana saja, mama-mama yang jual sayur, ini gak cuma di pedalaman, Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong. Begitu mereka jualan, tidak ada bilang 1125, 2430. Betul tidak? Semuanya harus bulat, 1000 atau 2000 atau 3000. Bayangkan saudara, itu sampai hari ini. Maka itu kenapa kebanyakan orang Papua tidak kuat di bidang eksak, maunya sosial semua. Nah, nggak tahu ini ada gen apa. Sampai hari ini nggak ada yang meneliti. Karena siapa mau bayar di penelitian itu? Itu juga cukup repot. Nah, dari situ kami berdoa waktu itu. Saya ajak mereka puasa. Saya nggak tahu istri saya masih ingat atau tidak. Kami puasa mencari kehendak Tuhan. Bagaimana ini? Dalam puasa itu Tuhan beri jawaban. Harus pakai pola Abraham, pola Yesus. Keluarkan mereka dari akarnya, cabut mereka. Pola Yesus, masukkan asrama, guru dan murid tinggal sama-sama. Ringkas, saya percepat. Dan kamu perlu waktu 18 tahun Daniel untuk bisa melihat hasilnya. Saya langsung melek 18 tahun. Saya tunggu umur berapa itu? Kenapa 18 tahun? Karena 13 tahun dari TK sampai SMA, ditambah lagi 4 atau 5 tahun perguruan tinggi, baru kita bisa dapat. Saudara, itu semuanya perlu iman. Terus saya keliling. Ya, waktu itu Nabire nggak masuk di pikiran saya karena saya nggak tahu Nabire, saya taunya Paniai. Saudara, keliling semua kota besar, Biak, Serui, Sorong, Fakfak. Saya sampai ke Fakfak juga tuh, Merauke, untuk cerita, untuk buat TK berpola asrama. Itu satu-satunya jawaban buat Papua. Saudara, dari pengusaha, pendeta, pejabat, pejabat Papua, pejabat pendatang. Saya masih ingat salah satunya itu Pak Serpara sebagai kepala BPN waktu itu. Lalu Pak Ukung sebagai kepala pemerintahan itu di pusat. Semua orang di semua kota yang saya pernah kunjungi waktu itu, tidak ada satupun yang dukung, malah nakut-nakuti. Mereka bilang begini, dan itu masuk akal. Anak-anak, maafkan Bapak kalau ngomong ini. Bapak mau ngasramakan anak-anak mereka dari TK. Bapak sudah mikir, maksudnya, maaf ya, anjing mereka lewat kita senggol didenda, babi mereka lewat kita senggol didenda. Itu anak-anaknya Bapak mau ambil. Kalau sakit terus mati, Bapak mau apa? Semua orang, gak ada satupun, saudara. Saya berdoa lagi, Tuhan bagaimana ini? Maka itu saudara, hanya karena iman. Lihat, apa yang kita kerjakan ini sampai hari ini masih satu-satunya di Papua. Belum ada yang berani mengerjakan lagi yang lain. Maka itu anak-anak, kalian harus sadarkan hal ini. Banyak orang kaya di Papua, banyak pejabat kaya juga, fasilitasnya banyak. Kenapa mereka tidak pernah mau buat sekolah berasrama dari TK seperti yang kita buat? Karena itu perlu iman, datang dari Tuhan itu. Bukan reka-reka kami, tidak. Tuhan yang menunjukkan itu. Nah, itu konsepnya. Saudara, kini bulan Agustus tahun 93, waktu itu saya diundang KKR di Freeport, Tembagapura. Dari Wamena kami terbang ke Jayapura. Dijemput oleh Pak Indarto Tanaya. Begitu dijemput, Pak Indarto bilang, Pak Daniel, KKR-nya batal. Oh ya udah, besok saya pulang, kami balik aja ke Wamena karena masih banyak kerjaan di Wamena. Oh jangan, padahal ke Nabire saja. Nah saya bingung, Nabire itu gimana? Saya taunya Paniai dulu. Nah, ringkas cerita, Pak Indarto mengalahkan ada Pak Puji waktu itu, karena yang jaga toko LCD, toko buku LCD di tempatnya Pak Alim sekarang ini. Ada Pak Pasaribu sebagai kakandem agama. Nah kami itu nggak kenal. Saya bilang, Pak Indarto nggak usah lah, saya ini orang yang paling aneh. Kalau sampai tempat baru ngeliat sesuatu saya nggak kerjakan, saya tuh merasa berdosa. Nah daripada saya ngerjakan lagi, yang bawain aja belum beres, ini guru-guru saya pada minta pulang semua. Nggak apa-apa lah, 3 hari saja kok. Ya, saudara, kami merasa Tuhan kehendaki.